Nah, kalau yang kayak ayam ketupat itu Badian kalau tradisi aku karena aku di Jawa Timur itu disebutnya Madura swasta. Kemudian kata alfakornya nih, kata si Gen Alfa ini, "Gak usah nangis, Bu. Toh Ibu juga nanti mati." Gitu. Oh tuh lihat nih, Bohong. lihat hasilnya. Oke, keren Bahkan bagian belakangnya ada nastar-nastarnya. Oh iya. Keren kan? Wah jangan-jangan kita saudara. Ya, jokes Sobat Hafiz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultum alias kulik fitur untuk antum semua. Jadi di sini betul-betul antum artinya jamak tuh karena yang hadir bukan cuma bintang tamu yang gua undang, tapi juga penonton di sini ada dan tentunya kalian yang nonton di rumah. Kenalin, gue Husin Jafar Hadar yang bakal nemenin antum alias kalian semua buat ngobrol santai seputar Ramadan, tapi juga sambil ngulik fitur HP terbaru dari Samsung Galaxy S26 series yang baru banget launching pada tanggal 26 Februari kemarin. Kalau penasaran apa itu seri terbaru ini, kalian tonton aja podcast ini dan kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang seru, ngulik juga hikmah-hikmah Ramadan dari mereka dalam keseharian. Oke, ini masa-masa krisis ya, karena sudah hari-hari terakhir Ramadan menjelang Lebaran. Biasanya masjid juga udah mulai sepi karena sibuk ngurusin keperluan Lebaran, sibuk nyari THR. Tapi nanti biasanya H-5 Lebaran tuh rame lagi. Iya. Musimnya orang udah semangat lagi ibadah. Kadang begitulah. Kita tuh kadang semangat ibadah, kadang lemes ibadahnya. Pokoknya tergantung kondisi. Khususnya kondisi THR-nya. Nah, sebelumnya penonton apa kabar semua? Oke, wah ini penontonnya ada. Tadi gue hitung 3.217. Dan kali ini gue akan ngobrolin temanya tentang serba-serbi THR. Nah tentu kan ada banyak serba-serbinya, apalagi sekarang generasinya ada banyak. Ada Gen Z, ada generasi milenial, ada baby boomer, dan kemudian juga ada generasi alpha yang kalau alpha core tuh lucu-lucu banget. Masa dia diajak ziarah kubur, kemudian keluarganya ibunya nangis, kemudian kata alpha core-nya nih, kata si Gen Alpha ini, "Gak usah nangis, Bu. Toh Ibu juga nanti mati." Gitu. Asbun banget ya. Langsung nge-freeze tuh di sana. Jadi kita akan ngobrolin itu serba-serbi THR-nya Gen Alpha. Apakah dia seperti kita dulu dapat produk ini apa investasi bodong dari ibunya yang kita titipin kemudian hilang aja begitu aja. Dan Gen Z gimana THR-nya dan kita milenial sama baby boomer gimana. Nah, gue akan ngobrolin dengan dua bintang tamu yang super spesial. Yang pertama ada Mbak Dian Sastrowardoyo. Halo. Mbak Dian apa kabar? Baik, Habib. Kita baru pertama kali nih ketemu ya. Kita sama-sama filsafat. Iya Mbak Dian S1-nya filsafat ya? Iya, Habib juga ya? Iya, Oh, keren. filsafat. Karena baru ketemu paling enak sulap dulu biasanya. Orang kalau belum pernah ketemu sulap-sulap. Nah, yang kedua ada Mas Moldi. Ini dari apa nama kontennya Mas? Channelnya Sobat HP Wib. Sobat HP. HP. Oke. Sobat HP biasanya apa ngulik-ngulik soal HP. Betul, biasanya bikin konten review tentang HP dan turunannya, yaitu aksesoris sama Aksesoris. teknologi yang lain. Nah, ke Mbak Dian dan Mas Moldi nih. Aku ke Mbak Dian dulu. Mbak Dian, ini kan udah mau Lebaran ya? Iya. Udah beberapa hari Lebaran. Nah, apa sih yang biasanya menjadi tradisi Lebaran di rumah? Kalau di rumah biasanya kita Lebaran ya memang harus banyak persiapan ya Habib, terutama keuangan karena kan kita pasti kan ngasih THR dan juga kalau di rumah tuh kita tuh pengen banget bisa memberikan kita kan pengen memuliakan teman-teman yang pegawai-pegawai kita yang kerja di rumah gitu. Jadi kita pengennya tuh kasih sajadah baru, apa Iya. mungkin baju baru gitu. Jadi biasanya itu disiap-siapin sih. Terus habis itu tradisinya juga kita pasti ngumpul sekeluarga, keluarga besar. Kemudian kita juga siapin
kalau sempat biasanya masak nyumbang gitu, misalnya memasak rendangnya, apa ketupatnya atau sayur labunya gitu, kayak gitu tuh. Jadi biasanya kita juga bisa potluck gitu loh, potluck jadi masing-masing rumah tuh bawa sumbangan Bener. menu gitu, tapi Oh, pas udah nyampur nanti itu nyambung semua. Jadi apa biasanya makanan yang dimasak, Mbak Dian? kalau aku kan sebenarnya kan ini kan buat temennya ketupat ya. Biasanya kan temennya ada opor ayam, ada sayur labu. Oke. Sayur labunya pakai kalau di rumah tuh pakai tempe, pakai tahu gitu. Ada juga rendang, Hmm. rendang gitu. Aku tuh nggak terlalu suka opor ayam, jadi aku biasanya sukanya tuh masaknya tuh yang lain. Tapi dari dua yang disebutin oleh Mbak Dian itu sama sekali aku gak ada yang relate. Oh iya, Iya, rendang artinya daging sapi, kemudian ayam kan, daging ayam. Itu sama-sama dua menu yang nggak ada di meja makanku ketika lebaran. oh gitu. Emang kalau Ya, di karena kalau apa? tradisi Arab tuh makan justru Kambing. daging kambing. Kambing. Oh kambing. Iya. Oh nasi mandi ya, nasi kebuli. Enggak, biasanya kita lebih spesial lagi kalau lebaran. Oh. Itu saya gimana yang ngucapinnya? Ini sobat kolesterol bingung. Jadi Apa tuh? itu paha kambing, Heeh. itu dipotong-potong, motongnya sendiri pas makan, kemudian dicelupnya itu pakai madu. Oh gila Waduh. seru banget. Nah, kalau yang kayak ayam ketupat itu Mbak Dian, kalau tradisi aku karena aku di Jawa Timur itu disebutnya Madura swasta. Nah, kalau Mas Moldi ininya apa Kalau menu tradisi lebarannya? makanannya sih kurang lebih sama Mbak Dian. Wah, gak asik nih sama nih. Cuma nambah sambal goreng ati. Oh iya sambal goreng. Sambal goreng. Sambal goreng tempe. Ada juga? Ada. Ada. Abon, ada. Wah, jangan-jangan kita saudara. Ya, jokes sobat Hafiz. Iya. Anda berharap apa dari Mas Moldi? Iya. Mas Moldi kalau ngejokes bukan sobat Hafiz, sobat Iya. komedi pasti. Kalau saya sih kalau saya mungkin karena laki-laki ya Bib ya, maksudnya nggak ikut. Oh, Mas Moldi laki-laki. Iya, Bib laki-laki Bib. Ya, maksudnya sibuknya bukan pas lagi mendekati lebaran, sibuknya sebelum lebaran yaitu menyiapkan THR Oh iya. buat Iya. punya karyawan juga. Jadi Iya. THR-nya tuh disiapin buat karyawan. Tapi ya alhamdulillah sih. Mas Moldi, Hmm. sejak kapan akhirnya mulai mikirin THR? Sejak punya karyawan aja sih. Sejak Iya punya kan? karyawan. Itu Sekitar- bener loh, bener. Iya. Sebelumnya mah nggak mikirin. Karena kan ya namanya wirausaha ya dapat segitu ya udah dapat buat Dan kita sendiri. keterimaan THR kan. Bener. Iya. Sejak punya karyawan, iya ada gaji ke-13 itu pertama kali shock sih. Shock ya. Ternyata loh kok harus nambah satu kali lagi gitu. Iya. Betul. Tapi selanjutnya sih ya sudah punya pengalaman, jadi ngerti kalau harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Itu terdidik dari tradisi ini enggak sih? Tradisi ngasih apa semacam angpau ke ponakan-ponakan kita gitu. Salam tempel. Salam tempe. Ya, aku- memang dari kecil ada sih juga. Jadi Sama juga ada juga. aku juga Bener, jadi di ada. rumah-rumah tertentu tuh memang tuan rumahnya tuh nyiapin gitu loh Iya. uang kayak uang 10 ribuan 20 ribuan gitu. Iya. Ada yang makin lama wow 100 ribuan mewah ya gitu. Iya. Terus disiapin banyak itu nanti si anak-anak kecil tuh kalau salim Hmm. dapet gitu. Ditempelin. Itu kan kita yang datang jadi beban ya. Waduh berarti saya juga harus nyiapin Harus. gitu. Sejak umur berapa merasa harus ngasih? Sejak mulai menikah ya, udah menikah, Oh, menikah ya? udah mulai ditodong. Mana nih tante dia? Kalau saya Oh. sejak kalau sudah bekerja, kalau di keluarga saya kalau sudah Oh, masuk iya, bekerja sudah harus ngasih. Oke, Iya, udah harus benar, ngasih benar. ke orang lain ya. Ya sebenarnya untuk ngajarin ke anak-anak ponakan-ponakan untuk kalau ketika sudah bekerja sudah punya rezeki harus berbagi sama sepupu Yang yang lain yang belum ada yang belum punya. Saya ada tips sih. Apa? Berbagi itu kan kalau di Islam tidak hanya duit ya. Betul. Bisa dengan senyum ya. Berarti kita Mungkin bagi THR-nya next senyum aja ya? lah. Kita senyumin Itu ide aja lah. bagus. Iya. Nah, tapi yang sering jadi masalah, seringkali penggunaannya itu untuk hal-hal yang tidak efektif. Untuk hal-hal yang bahkan sia-sia dan akhirnya jadinya mubazir. Hmm. Kalau saran dari Mas Moldi, Hmm. apa aja yang biasanya pas tuh untuk menjadi investasi kita ketika dapat THR? Ketika mendapatkan THR itu kalau saya ya Bib ya, saya kan sebagai namanya juga sobat HP ya, saya sih pasti nyaranin untuk beli smartphone terbaik yang bisa dibeli yang mendukung pekerjaan pada saat itu juga. Oke, Jadi- kata kuncinya berarti mendukung aktivitas Pekerjaan. kita ya, Benar, pekerjaan. Contoh misalnya kalau saya sebagai content creator juga harus punya smartphone yang kameranya bagus. Jadi beli smartphone yang kameranya bagus, terus enak dipakai ngedit, sudah 5G ya seperti itu. Itu Contohnya jatuhnya kayak- udah investasi ya Mas Moldi ya kalau udah kayak gitu ya. Ya, kalau saya jadi setiap tahun beli S25 S26 Ultra itu tuh
udah balik modal jadi tiap hari karena Balik dalam 1 tahun itu modal, Bib. kerjaannya sudah nutupin. Oke, karena di review ya. Selain di review, dipakai juga buat konten-konten reels, Oke. story. Buat Kalau ketika kerja. liputan, Buat kerja. Iya sih. Sebenarnya kita juga relate ya, Iya. Mbak Dian ya. Mm-mm. Karena kan kita ketika bikin konten itu butuh kamera yang bagus, Betul. butuh performa HP yang bagus. Alat kerja yang baik ya. Alat itu kerja yang memang perlu baik. teknologi yang paling bagus gitu ya. Iya. Kayaknya paling terakhir. Makanya bukan cuma Mas Moldi nih, aku ada juga nih. oh iya, S26 ultra, iya. Jadi Wih, aku juga ada juga tuh. pamer. Tuh. Warnanya apa? Wah, Putih warnanya sendiri? saya putih sih. Karena Oh, kan putih. momen lebaran kita kembali putih. Wah, saya Weh. silver nih masih belum lulus ya, Bib. Nah, ketika lebaran juga itu kalau menurut aku tradisi yang harus banget ada di seluruh generasi. Bahkan di baby boomer, kadang bahkan baby boomer ini lebih bersemangat. Itu adalah foto-foto. Wah, bukan Sebagai lagi. bagian dari silaturahmi. Bahkan kalau ayahku itu nyuruh anaknya mudik, utamanya itu untuk foto-foto. Tapi mungkin secara umum in general tuh buat silaturahmi ya. Itu penting banget dalam tradisi keluargaku. Pokoknya sebisa mungkin mudik kalau mampu tuh. Karena apalagi kita ngerasa ini momen yang jarang banget kita bisa ketemu, bisa saling meminta maaf dan memaafkan. Nah, foto-foto tuh, itu tradisi juga nggak, Mbak Dian, di Oh tempat Mbak iya, Dian? tradisi banget. Dan itu kan kita harus muter kan. Misalnya ke keluarga bagian saya, keluarga bagian suami saya. Tapi memang harus datengin satu-satu karena ditungguin buat foto barengnya, Bib. Heeh. Bukti absen, dia datang Iya. tahun ini. Kalau misalnya nggak datang, itu jadi perkara tuh. Benar. Ya tahun ini nggak lengkap nih gitu. Iya, nggak lengkap. Nggak lengkap tuh jadi perkara banget. Jadi ya. perkara. Dan mungkin jadi buat pengingat kita karena kan umur gak ada yang tahu ya. Betul. Biasanya tuh kekhawatiran tahun depan udah gak bisa ngumpul lagi Bener. karena umur atau karena pekerjaan, karena gak bisa mudik ya. Benar. Foto itu bisa menjadi kenangan terbaik ya buat Temu kita. Ya. kangen ya, bener-bener Iya. itu keluarga besar. Ada oma-oma yang makin lama juga kan mungkin semakin uzur ya. Jadi kita memang harus ya bener-bener menghormati mereka dengan datang sih. Iya. Jadi Dan- emang kalau lebaran tuh paling enak kalau misalnya kita tuh bawanya tuh HP-nya yang kameranya bagus kan. Oke. Jadi bagus foto yang dari Iya. HP aku karena kan langsung dikirim ke grup keluarga kan. Betul. Gitu. Dan kadang-kadang ya kita kalau misalnya lagi lebaran itu di rumah oma apa di rumah eyang gitu. Itu kan kadang-kadang banyak barang, banyak apa segala macem dan mungkin bikin fotonya tuh kelihatannya tuh kayak nggak rapi gitu loh. Tapi sekarang dengan HP Samsung Galaxy S26 Ultra ini kita tuh udah punya fitur-fitur yang bikin itu tuh ngilangin barang-barang dan berantakan-berantakan tuh bisa tinggal dihilangin iya. aja. Iya. Dieditnya Iya. pakai ini apa Iya. AI. Karena kadang kan itu ngerepotin juga kan ke tuan rumah. Maaf ini masih berantakan, Heeh, ya kan? heeh. Ini masih mindahin ini itu. Hmm. Nah kalau ini udah aman ya. Udah. Ini kebetulan ada Mas Moldi nih yang ngerti banget sebagai sobat AP. Betul. Karena ini kan kita mau ngulik fitur sama antum semua nih Iya. penonton. Apa aja sih keunggulan dari kameranya S26 series ini? Jadi yang pertama Mbak Dian bilang soal yang ngilang-ngilangin kayak rumah yang berantakan kayak gitu. Itu sebenarnya ada fitur di Samsung S26 series yang namanya itu Photo Assist. Jadi memang di sebelumnya ya bisa ngilangin kayak gitu kan ya. Tapi di tahun ini lebih mudah lagi penggunaannya. Bahkan kayak misalnya background yang berantakan itu bisa diganti pakai prom aja. Kita Wow. tulis misalnya ganti backgroundnya jadi kayak jadi kayak suasana lebaran kayak gitu bisa. Atau bahkan misalnya baju ada satu orang kalau foto-foto keluarga kalau saya kadang kita udah janjian nih Bib. Udah janjian untuk Warna tahun ini. putih semua. Ya warna putih semua. Tahun lalu kan warna sage ya kalau nggak salah. Iya, Ya, yang Sage. ngetren gitu. Jadi kita ikutan gitu. Tapi ada yang satu dua yang aduh Belum baca grup. belum baca grup, belum Salto. beli gitu. Nah itu bisa diganti warnanya. Jadi warna misalnya saya nih ganti pakai foto assist, ganti warnanya jadi warna putih. Itu bisa. Keren banget. Oke. Kalau misalnya ngomong tadi katanya pengen ada orang di dalam foto gitu. Karena harus foto bareng kan. Betul, foto bareng. Kadang ada yang nggak mudik. Biasanya kita kosongin tuh Nah. tengahnya, terus nanti diedit-edit ribet tuh. Nah itu bisa mudah sekali dengan foto assist itu. Jadi semuanya pakai itu. Mau kita coba aja Pak? Boleh. Nih ini mungkin saya langsung coba aja ya. Misalnya ini kita selfie nih ya. Oke, aku ikutan ya. Boleh. 1, 2. Jadi misalnya gini, terus pakai tanda AI-nya ini, contoh misalnya kita mau ganti background-nya udah cukup keren sih, tapi kita ganti misalnya ganti background-nya.
Oke. Dengan suasana Lebaran. Oh tuh lihat nih, Bohong. lihat hasilnya. Oke, keren banget. Bahkan bagian belakangnya ada nastar-nastarnya. Oh iya. Keren kan? Nah gitu. Jadi salah satunya gitu. Bahkan nanti kalau tadi kan saya ngetik ya. Nih saya save copy dulu. Bahkan misalnya nantinya kalau misalnya pakai suara aja tuh bisa. Contoh, ganti baju kita semua dengan warna putih dong. Bisa matching semua itu satu keluarga. Iya. Tuh, saya jadi putih sama kayak Mbak Dian. Wah. Keren kan? Jadi gak ada lagi istilah saltum. Betul. Nggak ada. Alias salah antum. Iya, betul. Kok gak baca grup WA gitu. Gak ada deh ya. Jadi bisa sama banget ya. Nah, tapi itu kan Oasis. karena ini Mas Mauldi. Karena di sini kan lighting bagus, tempatnya terang. Kadang kalau yang aku karena malamnya begadang tuh. Kalau malam takbiran celong. biasanya iya celong atau kita bangun buat sholat Idul Fitri doang. Setelah itu ketiduran tuh. Silaturahminya kadang malam. Baru iya, mulai keliling silaturahmi. Itu kan suasananya gelap. Ya. Ini bisa jadi solusi juga nggak buat yang gitu-gitu? Oh, Nah. foto-foto bisa bagus gak sih kalau malam-malam gitu? Iya. Ini sebenarnya salah satu kelebihan dari Samsung S26 Ultra ya, S26 series ini. Dia tuh sekarang pakai aperture atau bukan kamera yang lebih gede. Sebelumnya kan di f1.7 di kamera utamanya, sekarang jadi f1.4. Terus di telefotonya juga jadi f2.9. Apa sih fungsi aperture ini? Fungsinya itu adalah jadi si kamera ini punya bukan kamera yang lebih besar sehingga cahaya lebih banyak masuk. Jadi nightography-nya itu tuh jadi lebih bagus baik mau foto ataupun video. Wah, keren. Jadi hasil foto tuh malah jadi Oh, lebih video terang. juga? Bener, Video. foto sama video. Wah, keren. Karena ya itu kan udah di hardware-nya ya, udah di lensanya dia lebih tinggi, lebih besarnya itu dibukaannya. Jadi kalau misalnya apalagi tadi kan kalau sama kayak saya tuh ramenya itu pas di malam lebaran. Iya, malamnya kan. Oh iya benar. Jadi buka puasa bersama terakhir terus malam lebaran, kemudian Takbiran. malam takbiran, kita tuh biasanya itu apa? Window. Selain makan-makan, kumpul keluarga, kita main kembang api. Kembang api di depan rumah. Nah, itu kan butuh nightography dan di sini hasilnya jadi bagus, Bib. Iya. Sekarang Dan ini kan ada yang- takbiran-takbiran keliling tuh mungkin Takbiran keliling. bisa tuh ya di videoin. Apalagi tahun ini kan itu seru banget karena yang di Bali tuh barengan sama Nyepi. Jadi pasti pas Syahdu malam banget ya. Syahdu. pasti syahdu banget sih. Jadi kita bisa mengcapture toleransi dengan tetap oke ya video dan fotonya ya. Keren. Wow. Jadi emang betul-betul kamera S26 series ini memang pilihan yang tepat lah ya menurut Mas Mauldi. Kalau buat saya sih yang terbaik. Jadi karena memang kameranya nggak hanya punya kamera terbaik sih, punya kamera terbaik tapi juga punya fitur-fitur AI yang tadi kita sebutin tadi. Ya. Yang foto assist itu nggak ada di brand lain, Bib. Oke. Cuman di sini doang. Ya, Jadi benar. dan AI-nya memang semua orang udah tahu kalau misalnya di industri ini Galaxy AI itu punya fitur yang paling lengkap dan yang paling mudah untuk digunakan. Iya, jadi solusinya selesai lah untuk yang pengen fotonya tetap Tetap oke, perfect ya. tetap perfect gitu. Karena emang kesempurnaan tuh hanya milik Allah yang di atas, tapi foto assist tuh berarti bisa menutup kekurangan yang mungkin terjadi baik sengaja ataupun tidak disengaja secara langsung ataupun tidak langsung. Yang artinya banyak hal yang bisa kita perbaiki sebelum kita share kepada yang lain. Ya. Termasuk ini pembelajaran kan di bulan Ramadan tuh kita memperbaiki diri kita sebelum akhirnya kita share kepada orang lain. Sebelum ketemu orang kita belajar untuk sabar, memaafkan, belajar juga gak julid, dan belajar untuk tidak bertanya kapan nikah, Itu dia. kapan punya anak. Kapan punya anak lagi? Karena kebetulan aku relate banget. Aku 7 tahun belum punya anak. Itu salah satu kekhawatiran khususnya istri aku. Itu pertanyaan itu. Gak usah gitu, Beb. Udah punya anak satu aja ditanyain kapan yang kedua. Gitu. Betul. Yang kedua, kapan yang ketiga? Rame ya. Iya ya. Gak Atau usah. kalau cewek semua kapan punya anak cowok. Gak usah gitu, saya punya anak 5, Bib. Udah cowok ada, cewek ada. Kapan yang ke-6, Bib? Masih, Masih. serius. Iya. Masih ditanyain Masih begitu. ditanyain. Rame Kapan ya. yang ke-6? 6, iya. Jadi
jangan ngikutin manusia lah Bib. Memang. Iya betul sih, nggak ada habisnya ya Nggak ada habisnya. kalau gitu. Iya soalnya kan jadi belajar kan untuk menutupi kekurangan kita. Walaupun kita nggak akan pernah sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi paling nggak kekurangan-kekurangan itu bisa diatasi. Dan sebenarnya kamera ini bukan untuk memanipulasi sih, hanya untuk benar. bikin tampilan itu lebih kece aja ya. Kalau saya sih pakainya kayak kita kan nggak pernah dapat semua yang sempurna ya Bib ya. Iya. Dan pas momen lebaran itu adalah momen yang gak bisa diulang. Jadi ketika misalnya sekali foto jepret gitu, terus juga ternyata hasilnya nggak sesuai sama keinginan, ya ubah sedikit aja biar hasilnya tuh ya lebih enak dilihat. Cuman itu aja sih. Betul. Nah, Kalau Mbak Dian, kaitannya dengan foto-foto saat lebaran tuh biasanya yang perlu diedit apa aja? Kalau aku misalnya ya, mata salah satu keluarga ada yang merem tuh. Oh itu Berarti bisa benar, tuh ya, itu bisa, benar. bisa. dibuka ya, dibikin Bisa, melek ya. Bisa ya, Bisa. dibikin Karena ada dianggap yang- kalau kita nge-share, lo Diambilnya mikirnya yang diri gue egois, jelek lo mikirnya gitu. muka lo doang Ulang. gitu kan. Iya benar. Terus habis itu kadang-kadang kalau ada anak-anak kecil kan lagi makan, Bib, makan ketupat, tumpah, Tumpah. bajunya udah ada bercak Bercak. kuahnya. Nah itu bisa juga tuh dibenerin, Bisa. jadi bersih lagi bajunya. Benar. Itu penting banget sih. Kalau salah satu fenomena baru di lebaran kali ini itu adalah kehadiran Gen Z Hmm. di momentum lebaran. Mm-mm. Nah, hal yang paling identik juga dengan Gen Z itu adalah bikin konten pastinya. Betul. Konten-konten yang bahkan kita gak ngerti. Ini apa sih ya? Kayak aku kemarin tuh misalnya, aku kan milenial. Tiba-tiba ada keponakan aku yang Gen Z, cuman manggilnya ke aku, gini aja kata dia. Oh begini izin Oh, gitu. Iya, izin, nah iya. aku baru tahu Ya belakangan Mbak Dian ampun. izin. Dipakai Lagi sama dia viral pakai banget. backsound izin gitu. Izin. Kita kan nggak tahu ya, suruh gini aja. Kita nggak tahu gini gitu. Kadang kita nggak tahu, kita suruh ngapain gitu. Kayak ini jurus apa sih gitu kan Iya. ya. Tapi memang monyet sih Bib, gitu. aku mau nyambung ya kalau tentang Gen Z ya. Mereka kan memang unik ya gitu. Apalagi kalau kita yang anak milenial ini jadi banyak harus belajar baru lagi lah Iya. tentang Gen Z ini beda lagi. Yang pasti yang aku bisa kenali ya, mereka tuh secara digital tuh savvy sekali ya. Jadi mereka iya. lebih canggih, lebih pengetahuannya juga lebih luas, terutama dalam hal teknologi gitu secara digital, dan mereka juga sangat paham kebutuhan mereka tuh apa aja. Ya terutama mungkin mereka apa-apa kan juga suka konten. Memang. Makanya kayaknya mereka paham betul misalnya mereka perlu banget misalnya gadget yang bisa membantu mereka bisa memposting konten-konten yang bermanfaat gitu kan. Jadi kayak misalnya aku juga bingung gitu ya, mereka tuh juga behavior secara finansialnya juga beda banget kan sama kita Iya, Bib iya. gitu loh. Kalau misalnya dapet THR tuh mereka pakai buat apa aja ya, soalnya kayaknya mungkin di era modern sekarang ini juga kita juga perlu saling mengencourage untuk bisa lebih financial literate ya. Kalau zaman Iya. kita kan dulu dapet THR gede gitu, gaji ke-13 nabung atau jadi apa gitu kan yang lebih bermakna gitu. Kalau mereka mungkin apa langsung, Kadang Gimana buat ya, tiket kalau nonton konser. oh katanya iya ya? Iya, kadang itu dan let's say itu gak salah juga ya kalau memang dia seneng dengan itu adalah idolanya. Mhm. Yang penting kalau menurut aku ya sebagai pendakwah itu ayat terpanjang di Islam itu ayat dalam Al-Qur'an tentang pentingnya literasi keuangan. Menulis hutang, menulis pengeluaran dan lain Dan sebagainya. semuanya harus tertulis ya. Tertulis. Nah, yang penting kalau menurut aku ada visinya dan dihitung agar tidak terjebak di pinjol akhirnya di kita, dan yang bernilai investasi. Salah satunya kalau Gen Z ya ini S26 Betul. Ultra ini buat akhirnya konten-konten siapa tahu diupload jadi rame. Kan banyak sekarang tuh konten kreator yang awalnya tuh cuma konten biasa diupload ternyata rame dan akhirnya jadi konten kreator, Berarti jadi sumber pendapatan. Udah kan. jadi sumber pendapatan ya kalau kayak gitu Iya. ya, malah jadi bermanfaat lagi ya. Bib Iya. ya kalau udah. Malah banyak ya. kan yang nggak sengaja deh. Hmm. Aku dulu kan awal konten tuh pakai HP dan itu gak sengaja, cuman pengen kayak nge-share setelah khutbah Jumat. Jadi dulu aku bilang setelah khutbah Jumat nih ada tambahan nih insight yang bisa aku kasih gitu, dan akhirnya jadi rame ya. Akhirnya jadi konten kreator di bidang dakwah. Alhamdulillah. Sama Bib. Iya ya. Awalnya gitu ya, Awalnya Mas gitu. Moldi ya? Saya harusnya ngerjain skripsi Bib. Tapi saya bingung, jadi saya main HP dah. Saya videoin. Banyak yang nonton. Jadi Oh, kerjaan awalnya sekarang. itu? Awalnya gitu. Jadi pas Oh. harusnya skripsi, aduh ibu saya nonton lagi ntar. Iya, Iya. harusnya skripsi saya bikin video. Tapi selesai kan akhirnya skripsi? Alhamdulillah selesai. Tapi 6 tahun Bib. Itu sih jatuhnya udah script sheet. Iya. Udah mau DO Bib. Iya, jadi ini kan. Nah, kalau untuk Mbak Dian sendiri yang di filmmaker, kebutuhan-kebutuhan HP
yang seperti ini tuh relate juga nggak, Mbak Dian? Aku relate banget. Jadi salah satu yang aku juga suka banget, ini kan si HP ini kan punya ini ya privacy view kan. Jadi dia bisa kita tuh jadi bisa punya privacy kalau lagi di tempat umum. Kenapa? Karena kalau sebagai pembuat film, kadang-kadang kan kita baca skrip, Oh. Bib. Nah baca skrip itu kan nggak bisa nunggu kita di rumah ya. Kadang-kadang di mall aja atau di tempat ramai aja kita harus nyicil, belajar baca skrip dan habis itu nanti kita kasih catatan masukan-masukan. Dan itu dari skrip. rahasia banget. Itu rahasia banget. Iya. Apalagi kalau misalnya filmnya itu baru jadi, Bib. Dan itu kita sebagai produser kan harus mencek apakah hasil editannya sudah bagus atau enggak. Berarti kan kita nonton tuh. Sementara itu belum ada yang boleh nonton tuh masyarakat gitu loh. Jangan Iya. sampai bocor duluan. Jadi takut diintip sama si tante dari sebelah kan tuh Iya, nonton iya, apa iya, tuh iya, gitu iya. kan. Kayak udah gak seru nih gitu. Jadi memang itulah aku gunakan fitur itu supaya gak bisa diintip dari teman-teman yang ada di sebelah-sebelah aku. Karena ya itu tugas aku sendiri gitu. Iya. Ya fitur ini namanya privacy display ya. Di Privacy display. Oke. Ya, jadi ini adalah smartphone pertama yang punya privacy display, si Samsung S26 Ultra ini. Jadi belum ada di smartphone-smartphone lain. Konsepnya itu sebenarnya bisa dibilang anti-spy built-in yang bisa kamu atur mau di aplikasi apa aja. Jadi contohnya mau selalu nyala bisa, atau misalnya pas lagi buka aplikasi tertentu, contoh Aplikasi banking gitu ya. aplikasi banking. Iya itu sensitif Pas banget kan kita orang lihat saldo masukin kita. PIN, bener. Pas kita masukin PIN juga Atau bisa kode itu. OTP ya. Kalau aku S26 Ultra ini salah satu yang paling utama dari aku adalah karena dia memberikan sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita, ya privacy kan. Ah, Kalau konten kreator seperti kita, khususnya Mbak Dian nih, mungkin privacy hilang tapi privilege dapat kan? Dapat privilege sebagai sebagai artis, sebagai konten kreator dapat privilege, kita dapat pendapatan walaupun privasi kita hilang di mana-mana, di foto, mungkin dimintain foto dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang privilege gak dapat tapi privasinya juga hilang kan sekarang. Nah, gadget ini nih solusi ya untuk membeli sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita, yaitu privasi kan. bener-bener. Berarti ya kembali lagi berarti investasiin HP ini merupakan sebuah investasi banget ya. Iya. Karena ada banyak manfaatnya. Betul. Dan konon bisa dipilah-pilih ya, Mas Moldi ya. Bener-bener. Misalnya saya tuh kadang ya justru gak pengen ada privasi di beberapa hal tentang HP saya. Bener. Contohnya wallpaper. Ya. Saya gak pengen wallpaper saya ada privasinya karena wallpapernya itu ada nilai dakwahnya dalam tanda petik. Biasanya gambar Ka'bah atau gambar makam Nabi Muhammad. Justru saya pengen orang lihat agar jadi mungkin pembelajaran bagi orang, jadi ingat oh iya gua harus umroh gitu atau apapun gitu. Iya. Nah berarti bisa nggak dipilah-pilih? Bisa dipilih berdasarkan aplikasi BIP. Jadi kalau saya di aplikasinya aplikasi perbankan itu saya nyalain si privacy display-nya. Caranya itu dengan drop down aja, terus di bagian sini ini ada nih privacy display. Oke, aku cobain ya. Privacy display, terus pencet details. Nah di sini bisa milih nih condition for turning on. Bisa di aplikasi mana aja, nih tinggal kita checklist doang. Oh. Atau ya, pas lagi nyalain pakai PIN, pattern, password di lock screen. Dan ada notification pop-ups. Jadi pop-ups notifikasinya Kalau yang di pop-up. pas drop down itu dimatiin sama dia. Berarti pas pop up itu yang nggak bisa dilihat oleh orang Cuma seperti kita, notifikasinya aja. cuman notifikasi. Cuma notifikasi. Bawahnya bisa. Bawahnya bisa. Oh wow, Itu canggih makanya banget ya. secanggih itu memang. Secanggih itu ya. Emang terjaga banget privasi untuk sesuatu yang mungkin di era sekarang paling mahal ya, privasi ya. Betul. Iya kan sekarang tuh bayangin orang bisa sampai ada jual data, ada ngomongin aib, semua itu kaitannya dengan privasi yang harus kita jaga. Dan di Samsung S26 Ultra ini privasi itu super ketat dijaganya dengan sebaik-baiknya ya. Oke, berarti privacy display ini emang kebutuhan banget ya di era sekarang, di mana kita sering berdampingan dengan banyak orang, kemudian apalagi orang Indonesia kan, hidupnya kan nggak individualis, bersama, kita ketemu orang aja di mana-mana ini mah iya gitu kan, iya. Kemudian kadang KRL kan desek-desekan tuh kan, kadang kita harus bayar Nyicil apa, kerjaan, bener. kerjaan. Jadi tetap dengan privacy display ini bisa jadi solusi untuk privasi kita setiap orang gitu. Nah kalau dari mau recap nih obrolan dari tadi, berarti hal yang menjadi sesuatu di Ramadan kali ini tuh apa, Mbak Dian? Yang pembelajaran yang didapat di Ramadan tahun ini? Pembelajaran yang aku dapat di Ramadan tahun ini ya, aku tuh kayak penting banget kita
punya persiapan yang matang gitu. Karena kalau misalnya kita sudah mulai dianggap menjadi pemberi THR itu kan memang kita harus siapkan gitu, Iya, kayak iya. gitu-gitu. Bahkan nabungnya itu mungkin dari beberapa bulan sebelumnya kalau aku gitu loh. Karena kan memang ya jangan sampai nggak tersedia lah gitu kayak Iya. gitu. Dan itu juga masalah disiplin diri, bagaimana kita mungkin sedikit mengencangkan ikat pinggang supaya ya buat THR tuh tersedia yang kayak gitu-gitulah Iya, gitu. iya, iya. Semua orang dipikirin, dihitung, jangan sampai ada yang lewat gitu yang kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Mauldi, apa Ramadan kemarin yang jadi insight tuh? Eh, kalau saya sih ngelihatnya memang semakin kesini tuh ngelihatnya jadi lebih ke spiritual ya, Bib ya. Oke. Maksudnya kan sebelumnya kayak happy-happy, hura-hura. Semakin kesini tuh semakin sadar kalau misalnya ya usia orang tua kan alhamdulillah saat ini masih ada, tapi kita nggak tahu siapa yang bakal hilang di lebaran kemudian hari. Kayak misalnya kakek nenek saya udah nggak ada kayak gitu. Jadi yang sebelumnya ada sekarang udah nggak ada. Ya, jadi sekarang lebih ke sisi spiritualnya dan pengennya sih di setiap momen lebaran itu ngasih yang terbaik gitu. Dan bagaimana cara ya salah satunya bagaimana cara kita mengabadikan momen tersebut kan. Makanya HP-nya mumpung ada THR nih ya bisa pakai HP terbaik yaitu Samsung S26 series gitu. Karena ini udah mau takbiran, kita beberapa hari lagi juga mungkin udah mau mudik. Nah, malam takbiran itu tradisinya apa sih kalau Mbak Dian? Kalau aku malam takbiran tradisinya tuh datang ke rumahnya om aku yang memang dia selalu takbiran selalu udah kayak udah ngumpul kayak lebaran duluan. Oh. At least buat keluarga yang lebih deket tuh datangnya takbiran. Jadi besoknya itu pas lebaran yang datang tuh udah kerabat kerja, lebih yang gitu-gitu, teman keluarga. Tapi kalau keluarga yang langsung keluarga itu malah datangnya takbiran. Lumayan juga sih. Jadi kita udah maaf lahir batin duluan sebelum Oke. sholat Itu Id. pilihannya Mbak Dian, berdasarkan umur yang tertua yang didatangi atau berdasarkan kemampuan? Ini khususnya memang si keluarga ini aja yang punya tradisi itu. Kalau Oh. keluarga yang lain enggak gitu. Tapi keluarga yang ini dia kayak memang udah tradisinya udah ngumpul dari malam sebelumnya itu. Karena kalau aku hari lebarannya silaturahmi ke yang tua dulu. Itu Tapi kalau malam takbiran enggak. Ke yang memiliki kemampuan masak terbaik dan atau yang anggota keluarganya terkocak biasanya. Agar seru aja malam lebarannya. Kalau Mas Moldi? Biasanya makan, terus foto-foto, terus ya main kembang api pas malam-malam. Dan aku nggak tahu kalau misalnya Mbak Dian pas lagi hari Lebaran orang pada ngonten gak sih? Kalau anak-anaknya? Anak-anak mudanya aja sih ngonten ya. Oh iya, kalau Iya. aku juga kadang yang udah seumuran tuh yang Gen Z itu tuh kadang suka bikin konten. Kalau tahun lalu apa? Velocity ya. Iya. 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 Kalau sekarang tuh Apalagi ya. pas ngumpul sepupu-sepupu kan yang Iya. jalan tuh pasti langsung tuh. Nah, kalau di S26 Ultra ini soal charging gimana Mas Moldi? Ya Samsung Galaxy S26 Ultra ini saat ini udah improve daripada versi sebelumnya. Saat ini udah pakai super fast charging 60 watt Bip. Jadi dicolok pakai kabel dia tuh bisa ngecas secepat itu dan juga 25 watt menggunakan wireless. Nah, 60 watt ini tuh secepat apa sih? 60 watt ini tuh misalnya kalau cuman dicolok 30 menit aja kayak tadi Habib bilang, itu langsung keisi sekitar 75%. Oh, wow. Full dong. Benar. Jadi kalau misalnya semalam tadi ngambil video terus juga nggak sempat ngecas, tidur, besoknya udah harus sholat sholat Id. Itu tinggal ya pas kita lagi siap-siap mandi aja tinggal colok. Kita tinggal mandi 45 balik menit udah udah 75%. Atau ke masjid kan seharusnya kita gak bawa handphone ya. Handphone, Ya udah kita pas mau sholat Id colok pulang sholat Id udah full. Oh, tuh. udah full. Udah Iya full. kan 30 menitan tuh sholat itu. Tapi Kalau sholat sendiri kan paling 2 menit. Benar, kita. benar. Oh, cepet banget ya kayak gitu. Aku pengen cobain deh. Ini ya, ini bisa. Nah, tuh kebetulan. Iya ada. Wah, nih lumayan nih naikin. Oh. Udah. Ntar aja mungkin udah Itu bisa kita full ngobrol-ngobrol 30 menit ya. Iya. Berapa Udah. menit aja udah Udah full. full itu mah. nih. Tapi sayang kalau misalnya ditinggal nggak pakai sholat itu biasanya kadang pas sholat Id kita foto-foto. Oh Kan pas iya. lagi sholat Id mending di Habis bawah. sholat Id ya. Iya, habis sholat Id. Iya, aku gak relate dengan itu karena masjid Oh, enggak. di kampung aku pas depan rumahku. Oh. Jadi tinggal pulang dulu ambil HP bisa foto-foto. Kadang lupa kalau Habib Enggak, karena kebetulan aja rumahku tuh pas di depan Oh, iya. masjid. Jadi agak kurang tinggal pulang aja sih kalau aku gitu. Berarti intinya kan lebaran itu adalah momentum untuk kita saling meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain ya. Karena Tuhan pemaaf, kita juga pasti punya salah. Jadi dimanfaatkan tradisi itu untuk kemudian
saling memaafkan dan saling menghibur ya. Iya. Salah satunya tadi ya makan-makan, Makan, foto-foto. foto kumpul-kumpul. Dan akhirnya ya tadi bahwa Lebaran itu seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk membangun kebersamaan dan mengabadikan momen kebersamaan dengan orang-orang terkasih, baik itu kawan-kawan, keluarga, dan orang-orang di kampung kita ya, agar kemudian itu bisa bukan hanya menjadi kebahagiaan kita di hari raya, tapi juga kenangan kita di hari-hari setelahnya. Justru karena kan paling dibutuhkan itu setelah hari raya ya. Jadi kita bisa nontonin akhirnya video-video yang kita ambil di hari raya dengan kualitas yang oke. Mau siang, malam, gak ada noise apa-apa tuh. Nah kalau Mbak Dian, berarti recapnya apa nih tradisi lebarannya? Pokoknya aku sih udah excited juga ya mau lebaran, nggak sabar mau ketemu sama saudara-saudara yang jarang ketemu karena nanti semuanya akan ketemu pas lebaran. Oh, apa eyang-eyang, om-om, tante-tante yang pasti mungkin mau ada nyanyi-nyanyi pasti kalau ada tante-tante itu gitu loh. Jadi ya udah temu kangen sama semuanya. Dan kayaknya emang kalau kebersamaan seperti itu memang kita perlu bawa HP yang mumpuni ya untuk Iya. bisa mengabadikan semua momen-momen kebersamaan bersama keluarga. Kalau nggak kita rugi banget gitu. Tapi memang kalau lebaran tuh kayak momen setahun sekali yang nggak boleh sampai terlewat ya. Jadi memang harus diabadikan banget. Dan paling top memang kalau kita udah pakai HP yang sangat canggih. Iya. Nah, untuk Mas Maudi nih, sebagai teknologi entusias, soal pentingnya device untuk capture momen berharga bareng keluarga, khususnya di momen-momen seperti lebaran ini. Jelas penting banget ya Bib. Dan juga biasanya kan di setiap keluarga tuh ada ininya ya, ada apa? Ada tukang juru fotonya. Ada Nah, tuh. biasanya tuh orang yang punya smartphone terbaik itu yang disuruh foto. Heeh. Nah, Itu saya bener biasanya, ya kan? Bener Iya kan, lagi. bener. HP lu paling bagus tuh, HP Iya, lu paling bagus kok, tuh. gitu aja. Jadi saya selalu yang jadi ininya dan memang selain fotonya dia terbaik, eh setup kameranya juga komplit. Sekarang punya bukaan yang lebih besar ya, jadi memang kemungkinan besar saya akan ditugaskan kembali. Ditambah lagi sekarang ada fitur-fitur kayak ya foto assist, terus juga privacy display. Jadi ya tambah ini ya, Apa fast charging juga. Suruh ngedit juga berarti Suruh ya, ngedit, abis foto. iya. Ntar disuruh foto, ntar disuruh share. Biasanya tinggal nunggu aja. Mau kapan di share-nya? Ntar tinggal bagian nge-share ke WhatsApp. THR udah cair Iya. ya. Kemudian mudik belum dilakukan, nih kesempatan untuk biar mudiknya seru jadi juru foto, pede, mengabadikan momen-momen. Benar. Ya udah kalau punya THR daripada buat yang lain-lain, mending investasinya di Galaxy S26 Benar. Ultra. Benar, dan saya sebagai pengulas teknologi ngelihat ini tuh kayak bertanya gitu loh ya. Can your phone do that? Kayak yang lain tuh nggak bisa, ini doang yang bisa. Oke. Berarti saya juga bisa dong, kan saya udah punya. Iya kan sama Bib. Iya, can your Iya. phone do that? Sama. Iya dong. juga bisa. Badian dulu. Sama. Aku juga bisa. Iya bisa. My phone can. Ya, Ya. oke. Maksudnya your yang lain gitu. Oh iya. Jadi gimana? Udah pada PO Galaxy S26 seriesnya belum? Kalau belum mending segera PO deh biar langsung dipakai pas lebaran. Terus ya jangan lupa, jangan cuma PO Galaxy S26 seriesnya aja ya. Sekalian sama Buds 4 Pro-nya. Karena ini bagus loh, ini yang Buds 4 Pro yang sekarang. Dia tuh udah punya active noise cancelling dan sekarang punya improve di bagian bassnya dan suaranya udah hi-fi juga. Jadi bisa dipilih buat nemenin lebaran. Oke, berarti itu bisa memaksimalkan kita untuk ngedengerin sesuatu yang penting Iya. mungkin ya. Jadi kalau dengerin tilawah Bib, bassnya, Tilawah. korinya tuh kerasa. Atau kajian-kajian. Bener. Atau kalau Badian mungkin film ya. Iya. Kalau nge-review Kalau film. nge-review editan film, itu draft editing Iya. penting banget. Itu penting banget lah. Dan untuk teman-teman ya untuk kebutuhan dengerin musik mungkin atau dengerin berbagai hal yang biar enak gitu didengarnya ya. Enggak suara seperti suara tetangga yang nanya kapan nikah. Nah, kalau pakai active noise cancellingnya itu nggak kedengeran, Bib. Oh gak kedengeran? Nggak kedengeran. Dia mau ngomong apa gak kedengeran tuh? Bener. Berarti enak nih buat lebaran. Enak, nyalain aja, Bib. Buat lebaran nih nyalain. Gak kedengeran sih, cuman gak sopan kamu. Beda lagi komentarnya. Buat kalian yang mau ngerasain si Samsung Galaxy S26 Ultra ini, mending langsung aja meluncur ke Samsung Store terdekat atau kunjungi web resminya aja di samsung.com/id ya. Mumpung THR udah pada cair juga kan, jadi jangan sampai momen lebaran tahun ini tuh nggak maksimal karena nggak ditemenin sama Galaxy S26 Ultra. Nah ini saatnya kita ngomong The The new new Galaxy Galaxy S26 series
You and I can. Yaudah kalau gitu terima kasih Mbak Dian Terima kasih. udah mampir ke sini ngobrol-ngobrol. Makasih juga utamanya nih buat Mas Moldi udah ngasih insight yang penting tentang S26 Sama-sama. series, S26 Ultra juga. Jadi ini pilihan yang tepat buat kita. Insya Allah. Kita jadi nggak sia-sia nih punya ini, jadi tahu nih caranya memaksimalkan gadget ini. Jadi upgrade HP-nya, upgrade juga imannya. Sampai ketemu di episode Kultum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.